Cuma banyak bicara saja kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Jadi sahabat-sahabat, sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita semua mengumandangkan sholawat agar kita mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam setiap langkah-langkah kita. Bismillah. Rabbana ya Rabbana dolanna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Salawat dan teruslah bersolawat agar hati kita tenang dan pikiran kita pun menjadi tenang. Jadi sahabat, saya sedang ada di Padepokan, yang dimana nanti agak siang sedikit saya akan bertemu dengan Bang Re dan semua tim. Dan di sini sahabat-sahabat, saya melihat video yang dimana kameramen saya juga sudah menelpon saya, ya, menelpon saya bahwasannya ini Gus Urip kemarin kalah dari preman-preman Mat Angin dan siapa itu namanya, ya, Bonkei. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat, di sini saya akan cecar mereka, saya akan kejar mereka. Karena mau bagaimanapun kemarin itu perjalanan Gus Urip itu dihadang oleh gerombolan preman-preman itu, ya. Maka dari itu ini memang sudah tidak bisa dibiarkan. Mereka semakin merajalela, mereka semakin semau mereka. Nah, nanti kita akan bahas itu dan kita akan bersama-sama dengan Bang Re untuk mengambil Gus Urip dari tangan mereka, ya. Karena saya lihat di video terakhir itu kameramen lari, ya. Dan untuk sahabat-sahabat juga di sini, untuk sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung menjadi member, kalian bisa mendapatkan promo-promo menarik dari UM, yang dimana di sini ada kulit kijang asma, ya, ada minyak melati keraton, ada serbuk daun kelor pantai selatan, ada serbuk pantai selatan, ada madu sakti dari UM, ya, yang dimana sahabat-sahabat semua hari ini, ya, khususnya di saat penayangan video ini, sahabat-sahabat akan mendapatkan promo yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat, ya. Jadi di sini untuk sahabat-sahabat yang mau mendapatkan promonya, monggo silahkan, ya. Hanya dengan 300.000 sahabat-sahabat akan mendapatkan 4 produk, ya. Yang dimana di sini UM ada 2 botol madu sakti, ya. Ada minyak melati keraton, ada kulit kijang asma, ya. Jadi sahabat-sahabat pasti sudah tidak asing lagi dengan kulit kijang asma yang selalu UM jelaskan di setiap video-video UM apa guna dan manfaatnya, sahabat-sahabat, ya. Dan di sini juga ada serbuk daun kelor pantai selatan. Jadi sahabat-sahabat semua, di sini 4 ini hanya dengan 300.000, ya. Ada 2 botol madu, ada kulit kijang asma, ada minyak melati keraton. Cara pemesanannya gimana UM? Cara pemesanannya kalian langsung chat saja ke nomor admin 0831 6415 0461, ya. Kalian bisa minta nomor rekening kepada admin, lalu sahabat-sahabat bisa langsung transfer ke nomor rekening tersebut.
Dan untuk sahabat-sahabat juga yang ingin datang ke Padepokan, entah itu kalian ingin pengobatan ataupun kalian ingin menjalin silaturahmi, bisa langsung hubungi saja ke nomor admin 0831 6415 0461 ya. Jadi sahabat-sahabat semua, contoh nih, kalau saya nggak mau dengan minyak melati keraton, saya maunya dengan serbuk pantai selatan, bisa ya. Adapun kalian pengen madunya satu aja, maunya dengan serbuk daun kelor, ditukar, bisa ya. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini promonya yang sudah bergabung menjadi member khususnya hanya dengan 300.000 kalian dapat 4 produk ya, dapat 4. Jadi sahabat-sahabat semua tinggal pilih maunya apa ya. Jadi sahabat-sahabat tinggal chat saja ke nomor admin ya. Jadi di situ kalian bisa minta nomor rekening kepada admin. Lalu sahabat-sahabat bisa langsung transfer ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh admin. Seperti itu ya. Jadi gini sahabat-sahabat ya. Gerombolan dari mereka ini, Astagfirullahaladzim. Kami datang kemari. Meminta obat. Ya. Bisa sopan tidak kalian datang ke tempat orang? Hah? Memang kami seperti ini. Apa namanya soal? Keras kami. Ya. Ya. Kami datang untuk minta obat. Madu kuning dan madu hitam. Bisa duduk. Untuk mati pupus kami. Ya udah. Kita bisa bicara baik-baik. Silakan. Ya, monggo silakan. Ya. Di sini juga ada yang mau saya tanyakan dengan kalian. Ya. Jadi gini, Bunke, Matangin, kenapa kalian tidak bisa duduk? Hah? Kami sudah biasa begini. Oh, seperti itu. Baik, jika seperti itu. Nah, ini saya mau tanya dulu sama kalian ini, ya. Tujuan kalian datang sini untuk apa? Tujuan kami datang ke sini menemui Raden Sawal. Mau minta madu sakti, obat, mengobati kawan-kawan kami yang telah diserang oleh pistol-pistolnya Rey. Astagfirullahaladzim. Jadi tujuan kalian itu hanya ingin meminta madu sakti kami dan serbuknya, seperti itu. Ya. Jadi kalian ini diutus atau memang apa kreativitas kalian sendiri? Kemauan kami sendiri. Oh. Karena kami melihat kawan-kawan, sahabat-sahabat kami banyak yang sakit. Jadi seperti Mahesa, kenapa enggak biarkan mati saja? Hah? Bangsa kalian. Kenapa? Lebih enak kan kalau dia mati ya? Ya kau. Jadi kan aman dunia ini. Apa ngomong apa kau itu? Iya. Gak sesuai dengan omongan kau. Nomor biadab kau Raden Sawal. Yang biadab itu kalian. Hah? Kami datang ke sini baik-baik mau minta obat. Ya seenaknya kalian mau minta madu sakti kami. Emang kalian ini dengan mudahnya, untuk meminta madu sakti ini? Raden Sawal, perlu kau dengar. Bukan untuk mengobati sahabat-sahabat kami aja. Mau kami jual dengan di banyak pesan di luar sana. Ya, kami sudah tahu itu. Jadi kamu juga nggak perlu bahas itu. Saya paham. Tujuan kalian meminta madu sakti ini ataupun merebut madu sakti ini ingin kalian jual ke luar negeri. Saya sudah tahu itu. Emang rencana besok kalian itu? Bukan di luar negeri aja, di dalam negeri pun banyak yang butuh madu itu. Raden Sawal. Memang seperti itu. Nah, jadi untuk kami meminta madu sakti itu untuk mengobati sahabat-sahabat kami yang telah diserang oleh pistol-pistolnya Rey. Berikut kau nyerangnya. Gini, ya, Matangin, Bunke. Kalian mengaku bos kalian banyak uangnya. Bahkan saya lihat kalian juga sepertinya mengiming-imingi tim-tim Bang Rey Lampung untuk bergabung dengan kalian. Apa betul seperti itu? Iya, betul. Betul itu. Itu yang kami harapkan. Seperti itu. Ya. Dan saya lihat juga di video kemarin, ya, kalian berhadapan dengan Gus Urip. Gus Urip ada di tangan kami. Oh. Baik kami sandra sana. Jadi kebetulan ya. Jadi memang benar ya, di video itu ternyata Gus Urip ada di tangan kalian. Betul. Seperti itu. Ya. Lantas apa hubungannya Gus Urip kalian pegang seperti itu? Hah? Karena Kenapa? Gus Urip itu termasuk tim-timnya apa namanya berlampung menurut kau. Lantas kenapa? Kenapa kalian menahan dia? Kamu tahu tujuannya kami menahan dia, menyandra dia. Supaya mendapatkan madu tersebut. Betul. Jadi kalian pikir dengan kalian menangkap Gus Urip, kami harus rela gitu, Ya. memberikan madu sakti ini kepada kalian?
Kasarnya mau tukar madu dengan gusurik. Oh, Barter maksudnya. Barter. benar. Kami ini menangani ataupun meladeni kalian ini bukan sekali dua kali dengan cara-cara licik kalian. Ya. Jadi kalau memang kalian mau membunuh atau mau menghabisi Gus Urip, habisi saja. Saya tidak peduli. Setan kau. Bangsat kau yang ada soal. Kenapa? Ya. Kalian marah dengan saya? Hah? Gusurik itu kan lagi sahabat kau. Ya mau dia sahabat saya, mau dia saudara saya. Kalau memang kalian mau habisi, habisi saja. Kenapa harus mau ditukar dengan madu sakti ini? Karena madu sakti ini dibutuhkan orang banyak di luar sana. Setan kau. Biadab benar ini Boke. Apa kita mau lewatkan aja Raden Sawal itu? Kita mutilasi aja, kita cincang-cincang. Kasihkan dia. Iya, kalau itu menurut ya. Jadi maksud kalian ini, kalian juga mau menghabisi saya. Iya. Kalian datang tidak sopan, kalian datang ya sudah tidak ada adab seperti ini, dengan tingkah kalian seperti ini, hah? Tidak perlu Mau kami habisi saya itu. juga. Apa kalian? Apa dengan kali-kalian ini semuanya? Ya. Apa? Dah gini saja ya. Saya kayaknya geram juga ini. Saya juga belum olahraga ini sepertinya ya. Jadi gini, Bonke, matangin ya. Saya ingatkan kepada kalian, lebih baik kalian keluar. Itu ada pintu ya. Kalian keluar saja. Kami tidak mau keluar sebelum kami. Tidak perlu. Raden Sawal. Kau yang kami keluarkan. No. Pada epoch kami ratakan nanti di tanah. Bukan kau ini. Seperti itu. Jadi kalian ingin membakar padepokan ini? Iya. Tidak perlu kami ratakan. Dengan tanah. Oh, kau tidak menyerahkan madu. Tunggu besar kami di luar sana. Ya gini ya, Bonke, matangin. Saya masih bicara baik-baik ya. Lebih baik kalian pergi dari sini daripada nanti saya hantam kalian nanti. Kau itu dia bagaimana kau nih? Apa namanya soal? Kenapa? Kami sebelum apa namanya madu kuning sama hitam itu selain kami tidak bukan pergi. Oh, seperti itu. Iya. Udah. Wah, matangin ya. Lebih baik kalian pergi saja. Pergi. Pergi Setan dari kau, sini. biadab kau. Lebih baik pergi kalian dari sini. Kau tidak mau ngasih madu itu? Saya nggak akan memberikannya. Saya katakan dia. Bukan kau kau. Iya. Iya. Kamu tidak ada sopan santunnya, Bonke. Ya? Kami Sudah begini saja. Kalian pulang, kalian bawa itu Gus Urip ke sini. Nanti saya kasih satu botol. Tidak bisa. Hmm? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Baliknya, kasihkan bawa madu dulu, baru suruh kami serahkan. Silakan. Apa kalian mau saya buat terkapar saya di sini? Hah? Hebat kau bicara kau. Ya. Kau bilang dengan siapa kau? Bonke, ya. Di sini saya masih bicara baik-baik dan kalian. Kalau memang kalian tidak bisa saya bicara baik-baik, jangan salahkan saya. Jika kalian semua tidak bisa pulang dari sini. Hebat kau. Jangan sopan kau. Jangan kabur kau nih. Saya lebih banyak kabur dari orang-orang seperti kalian. Berdebat kau nih ya. Yang berdebah itu kalian, tahu? Hah? Dengan kelakuan kalian seperti ini, apakah kalian tidak malu? Hah? Sudah, Boke, bereskan aja, Boke. Patah sama lehernya. Hidup. Cuma- Meninggalnya dia enak kata-kata dia itu. Cuman banyak bicara saja kalian. Ayo, kau. Kau. Sudah. Allah. Patahkan sama lehernya, Boke. Hah? Lebih baik kalian pergi dari sini. Hah? Kami jangan pergi dari sini. Sebelum kami jangan dulu. Ini mau ditato kapal kami. Baru kami pergi. Kalian pikir ya, dengan kalian datang ke sini dengan mengancam saya, begitu saja saya harus berikan madu sakti kami kepada kalian. Gus Urip kami bawa sini seperti sepadu serahkan dulu. Kami serahkan Gus Urip dengan kau dan Sawal. Ya, saya sebenarnya saya kasihan dengan kalian.
Kalian ini hanya dimanfaatkan Kami tidak oleh memberikan Mahesa. kasarnya, bangsat kau. Oh, Bunke, ya. Kalian ini saya paham. Kalian hanya menginginkan uang Mahesa. Kalian hanya ingin kesaktian ataupun ilmu-ilmu dari Bung Laga. Saya tahu itu. Ya, bahkan kalian juga dengan siapa itu bos kalian itu Raimondo itu. Ilmu kalian sudah banyak bangsat. Saya tahu. Hah? Kami datang udah semuanya ya. Udah kami siap semuanya saudara bangsat. Sudah siap kami, tidak akan mundur. Ya. Bunke, Belum kau nyerahkan lagi. matangin, ya. Itu hanya omong kosong kalian saja. Dan nyatanya apa? Hah? Kalian masih membutuhkan madu sakti ini. Tak perlu ketahui, Raden Sawal. Gus Urip di tangan kami. Ya. Akan kami kembalikan kau serahkan madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita boleh seperti apa namanya Bung Laga. Baik. Oke, apa kabar? Cak. Jawab ya. Oh, apa ada? Matangin. Sehat saya, Bung Laga. Oh iya, sini. Ada setengah jam yang lewat. Inilah takdirlah yang mengatakan mempertemukan kita. Ya, betul. Ternyata ada Ya. orang sinting di sini. Ternyata Bung Laga masih hidup. Mau apa kamu Bung lagi datang ke sini? Betul. Mau apa? Itu pertanyaan orang dungu, orang Oke. bodoh yang tidak perlu dijawab. Oke, Betul. baik. Betul itu. Ya sudah, seperti ini saja, ya. Di sini anak buah Anda, ya, sudah membuat onar. Bisa kita bicara baik-baik. Apa tujuan kalian sebenarnya datang ke sini? Apakah ini udah menjadi rencana kalian? Hah? Kalian sudah janjian ingin menghancurkan tempat ini? Bukan hanya Anda, Ustadz Misterius alias Raden Sawal, tapi seluruh spiritual di Nusantara akan saya datangi untuk saya ajak menghimpun kekuatan agar menguasai dunia persilatan di Pulau Andal sini. Ya, kalau seperti itu silakan duduk saja dulu. Ada kabar angin katanya Anda dan umat angin telah menumpangkan Gus Urip. Betul. Iya benar. Itulah Ya. yang saya harapkan. Iya. Betul itu, Bung Jangan Laga. sampai mereka itu menghirup udara segar. Iya. Betul itu, Bung Laga. Iya. Kami leparkan kemarin sampai muntah darah dia. Saya merasakan tidak ada angin, tidak ada hujan, ya. Bahwasanya jangan sampai sandra-sandra seperti Gus Urip itu lepas dari genggaman. Tidak mungkin, Bung Laga. Bung Laga, tidak semudah itu kalian bisa memegang Gus Urip, ya. Matangin, Bonke, perlu kalian ingat, ya. Mau kalian di lubang semut sekalipun, saya akan kejar kalian. Kalau kalian tidak mau melepaskan Gus Urip itu. Hebat kau apa namanya Raden Sawal. Oke. Jangan tak kabur kau bicara. Oke, matangin. Saya perlu bicara empat mata dengan dia. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Tolong jangan diganggu pembicaraan ini karena ini spesial. Silakan. Oke, siap. Silakan. Bung Silakan. Laga. Kami Boleh. datang. Monggo, silakan. Silakan. Ya. Maaf kalau saya tidak sopan. Saya sudah biasa menghadapi orang-orang seperti kalian. Biasa pakai spoka, tapi spoka dia namanya sudah belel. Apa tujuan dan niat Bung Laga datang ke sini? Tujuan saya kemari tak lain dan tak bukan hanya untuk mengajak Anda bersatu. Yang kedua, karena saya susah mendapatkan madu di Resi Berdebah itu, dengan amat sangat terpaksa saya meminta madu. Ada lagi pesan yang mau kamu sampaikan? Hanya Pesan itu saja. dan wasiat masih ada. Saya tadi pergi kota, ya. Saya memesan kain kapan terbaru, teranyar untuk dirimu. Seperti itu. Iya. Apakah Bung Laga ini mengancam saya? Bukan hanya pengancaman Raden Sawal, tapi ini intervensi. Saya minta jawabanmu sekarang juga. Mau saya jawab? Monggo. Jawabannya simpel. Mau sampai kapanpun, saya tidak akan mengikuti kemauan kalian. Puas?
Saya amat sangat puas dengan jawaban yang begitu terang benderang dari mulutmu itu. Tapi apakah Anda tahu, Raden Sawal, Ustadz misterius, ya, kalau jawaban ini yang kau katakan, ya, maka jangan salahkan sang penyair berdarah ini ingin menculik lagi satu persatu spiritual Rey seberdebah pisang rejang itu. Bung Laga, ya, ini sedikit saya jelaskan kepada kamu ya. Sudah berapa kali kalian melakukan dengan cara licik seperti ini? Kami masih memberikan toleransi kepada kalian, ya. Kami masih kasihan dengan kalian. Siapa tahu kalian masih mau berubah dan mau merubah diri kalian. Tetapi jika memang sampai itu terjadi, ya, ingat Bung Laga, kami tidak akan menghargai kalian lagi. Bahkan kalian akan kami lenyapkan sekalian. Saya selalu ingat. Saya selalu ingat apa yang Anda katakan, Ustadz misterius. Walaupun mungkin dianggapan para idolamu, para sastramu saya stres, saya sedeng, saya gila, saya ODGJ, itu semua masa bodoh. Karena yang saya katakan seperti ini agar Anda mengetahui dan camkan semua. Kalau Anda menolak baik-baik madu ini tidak diberikan kepada saya, sekali lagi, jangan salahkan saya, mungkin dirimu, mungkin keluargamu, mungkin saudaramu yang akan menjadi kelinci percobaan dari Bung Laga ini. Jadi seperti itu. Jadi ini kamu mengancam, benar-benar mengancam seperti itu. Sekali lagi bukan mengancam. Ini hanya mengajak dirimu kalau mau. Apa yang Anda dapatkan menjadi spiritual? Belel, kere, selengean, berantakan seperti ini. Apa Ustadz misterius? Bung Laga, saya hanya mencari ketenangan. Saya hanya ingin diri saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya tidak membutuhkan harta yang melimpah jika semua itu dihasilkan dari uang haram kalian. Hah? Lebih baik saya hidup sederhana seperti ini. Yang terpenting kehidupan saya nyaman, tentram. Tidak seperti kalian. Apakah kamu tidak berkaca? Kami sudah memberi kesempatan kepada kamu, Bung Laga. Ya, bahkan kami masih menggunakan hati kami untuk menerima kamu bisa kembali lagi ke jalan yang diridhoi Allah. Bukan malah semakin tersesat seperti ini. Dan Anda jangan memvonis kepagian terlalu dini dengan Bung Laga. Kalau Anda merasa Anda tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat hilaf, berarti Anda lebih dari saya. Masih mending saya. Mungkin di pandangan orang selengean, berantakan, carut marut, semeraut. Tapi hati saya tulus mulus. Menurut kamu tulus? Dengan cara-cara licik kalian bilang tulus? Apa kalian punya adab? Dengan cara kalian masuk ke tempat orang lain saja sudah tidak menggunakan adab? Apakah itu dengan cara yang baik? Dengan kalian, preman-preman kalian yang sekarang menyekap Gus Urip, apakah itu cara baik? Kalian itu picik, kau. Saya bisa saja mata kamu yang sebelah lagi, Bung Laga, nanti saya pecahkan sekalian. Karena saya jujur saja, ya. Saya masih sedikit punya hati, Bung Laga. Saya tidak tega melihat keadaan kamu sekarang. Sebenarnya bisa saja saya mengobati kamu, tetapi saya tidak ingin orang-orang seperti kamu semakin zolim, semakin merajalela. Amat sangat menyentuh sekali sebuah wejangan dan nasihat darimu, Ustadz misterius, ya. Namun sayang 1000 kali sayang, khutbahmu dan ceramahmu tidak pantas dikeluarkan dari mulut harimaumu itu. Itu karena hati kamu sudah tertutup. Ya, memang telah tertutup, terkunci pintu hidayah dari Bung Laga. Semua itu menyebabkan faktor cerai-berai, faktor ekonomi, faktor berantakan semua itu. Itu karena ibadah kamu yang kurang, Bung Laga. Mungkin. Akhirnya hati kamu tertutup. Mungkin iman Bung Laga setipis kulit bawang, itu bisa jadi mungkin. Tapi seandainya kalau engkau jadi posisi aku, belum tentu engkau akan lebih baik dari aku. Bisa jadi beringas, arogan, berantakan, dan panas hawa nafsumu. Hanya itu. Bung Laga, saya sudah berapa kali bilang dengan kamu, ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Istri, anak, harta,
Semua itu hanyalah sebuah titipan. Jadi apa yang kamu banggakan? Apa yang kamu kejar hidup di dunia ini? Hah? Sampai-sampai dengan kamu kehilangan istri kamu semakin arogan. Bukan kamu semakin mendekatkan diri kamu kepada Allah. Hah? Malah kamu semakin menjadi seperti Yang ini. saya kejar di dunia ini ya, kenikmatan nirwana, kenikmatan surgawi, itu yang saya kejar. Saya capai cita-cita, cinta dan citra. Ya sudah, jika seperti itu jawaban kamu, nikmati saja. Hah? Apa yang sudah Allah berikan kepada kamu. Ini semua azab dari Allah Ta'ala untuk kamu. Hah? Jadi kamu harus terima itu. Karena itu adalah buah dari apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tidak usah protes sana sini. Iya. Hah? Meminta pertanggungjawaban dengan Bang Rey. Dengan menafkahi istri-istri kamu. Kamu sudah tidak waras, Bung Aga. Hah? Wajar sahabat-sahabat kami. Bicara kamu ini ODGJ, kamu ini stres. Hah? Kamu ini gila. Memang sudah gila kamu. Saya perhatikan secara seksama dari kata-kata dan nasihatmu amat sangat memukau, amat sangat yahud sekali, ya. Saya masih bicara baik-baik, Bung Aga. Tapi begini, Anda kan tahu, Anda agama, saya tahu itu. Anda keluar pesantren tersohor di Nusantara ini, yang dinilai yang maha kuasa, ending akhir bukan awal, ya kan? Percuma awal preman brutal ya. Kalau endingnya jadi ulama kiai sesat, masih mending seperti Bung Laga. Walaupun sesat awal, preman brutal, beringas dan ganas, siapa tahu hidayah terbuka suatu saat nanti dan akan indah pada waktunya. Itu yang kami harapkan, ya. Itu yang kami harapkan, Bung Laga. Maka dari itu kami tidak pernah bosan menunggu hari itu datang. Dan maka dari itu saya baik-baik meminta madumu. Saya tidak mencuri, saya tidak memaksamu. Hanya saya meminta kepadamu dengan keikhlasan hati naluri-nalurimu itu. Hanya itu. Oke, saya akan jawab apa yang menjadi pertanyaan kamu, ya. Kenapa alasan saya tidak memberikan madu sakti ini kepada kamu? Dan kenapa kami tidak memberikan serbuk-serbuk sakti ini kepada kamu? Karena kami tahu hati dan tujuan kamu yang masih miring, ya, yang masih tidak jelas, yang akan semakin merajalela jika kamu sembuh. Itu yang menjadi sebuah tolak ukur kami. Itu yang perlu kamu ketahui, Bung Laga. Kami bukan tidak kasihan dengan kamu, dengan mata kamu yang seperti itu, dengan apa perilaku kamu yang sudah menyimpang. Hah? Kalau kami menyembuhkan kamu, Bang Rey menyembuhkan kamu, bahkan semua tim berkumpul untuk membantu kamu, menyembuhkan kamu. Kalau kamu semakin brutal, alangkah rugi kami. Banyak orang di luar sana yang kamu sakiti, banyak orang di luar sana yang kamu zolimi. Tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Raden Sawal. Mungkin di anggapan pandangan matamu, Bung Laga tidak akan berubah. Akan selalu ganas, beringas, dan selalu puas dengan ubud dunia, cinta dunia. Belum tentu, Raden Sawal. Siapa tahu, Bung Laga pulang dari padepokanmu, Bung Laga bertaubat dan insaf. Siapa tahu, doakan yang baik-baik saja. Ya sudah, seperti ini saja. Kalau memang kamu ingin didoakan yang baik-baik saja, kami setiap hari, murid-murid kami juga selalu mendoakan sahabat-sahabat kami di luar sana, terutama kamu yang memang sudah tidak waras, ya, agar kamu bisa kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Tetapi di sini, Bung Laga, kamu datang dengan arogan, kamu datang dengan seenak jidat kamu, dengan marah-marah, ya. Saya tahu, kamu tujuan kamu ini ingin mengambil madu ini, dengan cara licik kamu. Saya tahu itu. Raden Sawal, saya ingin menanyakan sesuatu hal untuk dirimu. Ya, monggo silakan. Apa yang Anda dapatkan ikut Rey menjadi sepertuannya itu apa sebenarnya? Padahal saya tahu, ya, saya nyaris baku hantam dengan Raymondo gara-gara Rey. Dia mengadu domba seolah-olah saya ini berselingkuh dengan istrinya Raymondo, ya. Saya dengan Mahesa nyaris juga ada pertikaian, walaupun secara dingin. Kalau dia sosok pemimpin, sosok panutan bagi anak buahnya, bukan seperti itu dong caranya. Mau saya jawab? Iya, perlu jawabannya agar saya tidak ada kesana kemari dari pemikiran ini. Oke, saya akan jawab pertanyaan kamu. Kamu mau tahu kenapa Bang Rey melakukan hal itu? Saya mau tahu. Yang pertama, kami sudah lelah dengan
yang ada pertumpahan darah. Ya, kami sudah dengan berbagai macam cara, kami sudah bicara baik-baik dengan kalian. Ya, kami dengan cara-cara sopan kami menegur kalian sudah tidak kena. Ya, dan kami tidak ingin ada dari pihak kalian ataupun dari pihak kami yang sampai terkapar ataupun sampai habis. Ya, kami tidak ingin sampai itu terjadi. Dan di sini dengan strategi yang sudah dilakukan oleh Bang Re, dan alhamdulillah itu berhasil. Nah, Iya, berhasil namun belum tentu sukses, Raden Sawal. Kami tidak akan pernah mengganggu kalian ya, tapi jangan sekali-kali ganggu sepak terjang kami. Bung Naga, ya, kalian pikir kenapa kami bisa melakukan seperti ini? Karena itu kalian sudah mengganggu banyak orang di luar sana. Kalian menzalimi banyak orang. Kalian mengambil yang bukan hak kalian. Apakah itu bukan zalim namanya? Tapi lo pada tidak pernah gue ganggu. Tidak pernah kan? Hanya orang lain. Tidak pernah menyebutkan Anda. Itu sudah menjadi tugas kami untuk mengingatkan kalian, menyadarkan kalian karena kalian sudah tersesat. Itu tujuan kami, adanya kami. Kalau kalian pun berjalan di jalan yang diridhoi Allah, insya Allah kami akan berjabat tangan. Tidak ada pertikaian. Tapi jika kalian di luar sana mengganggu orang lain, mengambil yang bukan hak kalian, mohon maaf Bung Naga, ya, mau sampai titik darah penghabisan kami akan ladeni. Kami akan layani. Dan jangan salahkan Bongkei dan Mata Angin telah menumbangkan, telah bikin tepar, telah menaklukkan Gus Urip itu. Siapa tahu Gus Urip memang sombong. Wajar Bongkei Selintah Darat dan Mata Angin meneparkan si Gus Urip itu. Sekarang saya mau tanya dengan kamu, Bung Naga. Apakah kamu ada di sana? Memang saya tidak ada. Tapi saya tahu tingkah pola dan sifat dari Bongkei dan Mata Angin. Kalau dia tidak mengganggu, jangan pernah diganggu. Oke, paham. Saya ada bukti videonya. Ya, perjalanan Gus Urip itu divideokan. Ya, asal kamu tahu. Yang dimana saya memberi tugas kepada Gus Urip untuk mendatangi Bang Re Lampung, datang ke Padepokan. Karena Bang Re meminta saya untuk membantu menjaga lahan sawit. Karena ulah-ulah preman-preman kalian yang selalu seenaknya mengukur yang bukan hak kalian. Lahan-lahan Bang Re. Itu. Dan dia di situ di video itu, dia itu lewat. Bukan mengganggu, tidak ada. Tapi wajar Raden Sawal, usah serius ya. Wajar dibikin tepar oleh Bongkei dan Mata Angin itu. Karena saya perhatikan, walaupun saya jarang bertatap muka bersua dengan Gus Urip itu, petatang petenteng, berlagak pilon, sok hebat, sok jago, sok paling merasa di dunia ini dia yang menguasai. Wajar Bongkei memberikan pelajaran kepada Gus Urip itu. Mohon maaf Bung Naga, ya. Kami ada buktinya, kami ada videonya, yang dimana, ya, kamu bisa lihat sendiri, ya. Gus Urip dengan sopannya, dengan baiknya menolak rayuan dari Bongkei dan Mata Angin yang menawarkan uang untuk ikut dengan kalian. Tapi kami tegaskan sekali lagi, mau sampai kapanpun, walaupun kami harus mati di tangan kalian, ya, kami tidak akan pernah mau ikut dengan kalian. Kalian pikir, ya, mau sampai kapanpun. Jadi begini saja, Bung Naga, ya, lebih baik itu kan ada pintu, lebih baik Anda pergi dari sini. Karena percuma, saya juga masih banyak kerjaan, saya juga lagi ada tamu, ya. Jangan buat kisruh di sini. Itu saja. Seseorang kesatria akan masuk rumah melalui pintu depan dan akan keluar dalam rumah melalui pintu depan. Ya silakan. Saya memakai sifat seperti itu. Ya silakan. Saya paling tidak mau, paling benci yang namanya masuk depan keluar jalan belakang. Dan saya ingat dan camkan ini, ya. Saya tidak akan pernah menyerah dengan si berdebah itu. Dan saya tidak akan pernah bertukuk lutut di hadapan si berdebah itu. Hanya itu. Ya mau sampai kapanpun, kalau kamu tetap kekeh dan hati kamu semakin keras, ya mau sampai kapanpun juga, ya, kami tidak akan membantu kalian untuk mengobati kalian. Ya, hati Bulaga amat sangat keras. Sekeras batu karang di lautan Pasifik.
keras, membatu. Jadi untuk itu, kalau Anda sekali lagi tidak memberikan madu ini secara baik-baik, jangan salahkan Bung Laga apabila main belakang. Atau ingat, saya perhatikan padepokanmu baru direhab, Betul. ya kan? Benar. Perlu biaya. Seandainya saya kerahkan anak buah saya untuk membakar padepokan ini, dari mana Anda mendapatkan biaya lagi untuk perehaban padepokan ini? Gini, Bung Laga, ya. Sedikit pun saya tidak akan pernah gentar dengan ancaman Anda, ya. Adapun padepokan saya kalian ingin bakar, ya monggo silahkan. Tapi satu jengkal pun saya tidak akan mundur. Saya terawang, Anda membangun padepokan ini hasil karya Anda sendiri. Benar. Anda peras keringat banting tulang, ya. Karena Kalau tujuan memang- saya hanya ingin bermanfaat untuk orang Kalau banyak. memang sayang para idolamu, para sastramu, bantu dong Ustaz Mesrius. Kalau memang sayang, Maaf, Bung Laga, ya. Anda tidak perlu marah-marah dengan tidak sahabat-sahabat. marah. Tapi bukankah lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah? Begini, Bung Laga, saya pun mempunyai prinsip sendiri, yang dimana lebih baik saya tangan di atas daripada saya harus tangan di bawah. Karena di sini Allah sudah memberikan saya akal pikiran, ya, sudah memberikan saya jalan yang lurus. Di sini saya punya madu sakti, dan di sini sahabat-sahabat kami di luaran sana banyak yang sedang sakit, banyak yang sedang membutuhkan serbuk racik, serbuk daun kelor pantai selatan, madu-madu sakti kami. Dan mereka banyak yang usahanya diganggu oleh orang-orang zalim seperti kalian, ya. Kami ada kulit pijam, kami ada minyak melati keraton. Mungkin benar. Dan alhamdulillah, semua itu atas izin Allah Ta'ala semua. Tapi saya tahu, Ustaz Mesrius, senyummu senyum di balik derita, ya. Dan saya tahu kebahagiaanmu hanyalah semu. Engkau tidak mau menunjukkan dengan sahabat-sahabat dan para idolamu bahwa engkau dalam keadaan menderita dan susah. Itu saya salut, acung jempol, dan saya sekali lagi tidak menyangka engkau akan setegar berdiri di kakimu sendiri. Mohon maaf sebelumnya Bung Laga, ya. Sedikit pun saya tidak pernah, ya, tidak pernah ingin mengemis dengan siapapun. Karena Allah sudah memberikan saya kemudahan dalam setiap langkah-langkah saya. Jadi, mau sampai kapanpun, walaupun kalian menawarkan saya uang, entah itu ratusan juta, bahkan MM-an, mohon maaf, lebih baik kalian bawa, dan kami tidak akan pernah sampai kapanpun memberikan madu sakti ini kepada kalian. Inilah Karena perbedaanku dengan dirimu. Engkau tegar, engkau laki-laki dan pria sejati. Beda dengan Bung Laga. Perbedaannya sangat mencolok sekali. Ditinggal ketujuh istri, cerai berai berantakan, carut marut, Bung Laga seolah-olah kehidupan hampa. Ekonomi sengsara, menderita, seolah-olah tidak ada yang memperhatikan Bung Laga. Sekali lagi, kata-kata dan ujanganmu bisa jadi nasihat untuk kolbu Bung Laga ini. tingkatkan keimanan kamu, Bung Laga, ya. Perbaiki diri kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kamu. Saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan, siapa tahu nanti kamu pulang dari sini kebentur pohon jengkol, langsung kamu sadar. Seiring berjalannya waktu, akan indah pada waktunya nanti, Raden Sawal, Ustadz Mesrius. Insya Allah. Saya Mungkin yakin. Bung Laga tidak mau berlama-lama, Bung Laga akan gerilya, Monggo, karena silakan. tidak mau memberikan Tutupin. madu, mungkin spiritual lainnya akan memberikan kepada Bung Laga. Ya, Saya terima mudah-mudahan kasih saja. atas ujangannya. Ya, mudah-mudahan saja, insya Allah. Hati-hati selalu, jangan sampai pada epokan yang bagus ini, yang elok ini dan indah ini, mungkin hanya sekejap dibakar oleh Ya, anak-anak. semua hanyalah sebuah titipan. Mau sampai kapanpun, ya, saya tidak pernah gentar sedikit pun menghadapi ancaman-ancaman kalian. Jadi itu ada pintu keluar, monggo silahkan Anda pergi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dasar gendang. Inilah nasib yang pendekar. Sini kameramen. Sudah, biarkan saja. Mereka keluar, pergi. Biar ini. Oke, buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, ya. Di sini, alhamdulillah ya, kita masih bisa mengkondusifkan semuanya. Dan di sini kami juga masih bisa bertahan, ya. Dan di sini juga saya akan kejar mereka karena memang pengakuan dari Mata Angin dan Bonke yang dimana mereka memang menyandra Gus Urip. Dan di sini untuk sahabat-sahabat semua saya akan langsung berangkat, ya. Saya akan menelpon Bang Re dan saya akan lebih dulu untuk masuk ke markas mereka. Mudah-mudahan doakan sahabat-sahabat, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan keselamatan. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan promo-promo menarik dari UM, hanya dengan 300.000 kalian akan mendapatkan 4 produk sahabat-sahabat ya. Di sini ada 2 botol madu sakti, ada yaitu minyak melati keraton, ada kulit kijang asma ya. Jadi kalian yang mau kerja ya, yang punya usaha, yang kalian berpergian di malam hari, kalian bisa bawa kulit kijang asma ya untuk kalian usaha juga. Dan di sini ada serbuk Pantai Selatan. Dan di sini juga ada serbuk daun kelor ya. Jadi sahabat-sahabat semua hanya dengan 300.000 kalian dapat 4. Langsung chat admin 0831 6415 0461 ya. Kalian minta nomor rekening kepada admin, lalu sahabat-sahabat bisa transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh admin. Mungkin hanya seperti itu saja. Saya akan langsung berangkat dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mensupport kami dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.